Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunga mawar berwarna merah. Mawar layu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Acara workshop diseminasi budaya positif modul 4 calon guru penggerak Ibu Ayu Susilawati Sarjana Pendidikan. Kita bersama-sama membuka dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita dengarkan ungkapan dari Ibu Kepala Sekolah sebagai apresiasi terhadap guru penggerak yang ada di SMP Negeri 15 Kota Bima. Kepada yang terhormat Ibu Maria Ulfa, Sarjana Teknik, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMP Negeri 15 Kota Bima. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Dewan Guru SMP Negeri 15 Kota Bima dan terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Pimpinan SMP 15 Kota Bima yang telah memberikan apresiasi terhadap kegiatan CGP Angkatan 8 di SMP Negeri 15 Kota Bima pada siang hari ini. Selanjutnya marilah kita mendengarkan bersama pengimbasan diseminasi modul 1.4 budaya positif oleh Ibu Ayu Susilawati Sarjana Pendidikan. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini saya akan melakukan diseminasi terhadap budaya positif, melakukan aksi nyata untuk modul 1.4 yaitu budaya positif. Kenapa perlu budaya positif ini dilakukan di lingkungan sekolah? Karena budaya positif ini diharapkan dapat membentuk karakter peserta didik yang dapat mencerminkan karakter profil pelajar Pancasila. Nah, untuk itu saya mengajak rekan-rekan sekalian, mari bersama belajar, saling mendukung, dan berkolaborasi demi mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Nah, apa saja sih budaya positif itu? Yang pertama, perubahan paradigma. Oke, apa saja konsep dari budaya positif itu? Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Berikutnya adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Selanjutnya, keyakinan kelas, baru kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, setelah itu ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, ada teori motivasi perilaku manusia. Yang mendasari perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama yaitu menghindari hukuman. Berikutnya adalah untuk mendapatkan penghargaan, pujian atau hadiah. Dan yang ketiga, ini yang paling tinggi levelnya, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukan ini. Nah, kedua motivasi, antara motivasi yang pertama menghindari hukuman, lalu untuk mendapatkan pujian atau hadiah, itu merupakan motivasi eksternal yang dipengaruhi oleh faktor dari luar. Sedangkan yang terakhir untuk menghargai diri sendiri itu motivasi internal yang lahir dari dalam diri kita sendiri. Lanjut kuenya. Oke, mohon diperhatikan ada
kira-kira pertanyaan pemantik di sini, apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan hukuman dapat mendisiplinkan anak? Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu ini efektif atau tidak? Saya minta pendapatnya Ibu Alif untuk pernyataan yang nomor 1. Menurut saya, dengan biasanya kita dengan memberi hukuman itu kita akan memberikan efek jerah pada siswa. Tapi setelah mungkin nanti ada pembelajaran yang diberikan bahwa hukumannya bagaimana dulu biar siswa itu memiliki efek jerah, mungkin seperti itu. Setujunya bisa setengah setuju, setengah tidak. Tergantung kasus siswanya, ya, situasi dan siswanya. Oke, terima kasih Bu Alif, luar biasa. Berarti Ibu Alif itu masih bimbang antara setuju dengan tidak terhadap pemberian hukuman yang bertujuan untuk mendisiplinkan anak. Tergantung situasinya. Nah, sekarang untuk pernyataan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kita dengar bersama pendapatnya Pak Sukardin. Bagaimana menurut Anda, Pak Sukardin? Oh ya, terima kasih Bu Ayu. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Nah, judulnya pemberian hukuman. Kalau pemberian hukuman ini saya agak kurang setuju, tapi kalau kita ubah dengan konsekuensi saya setuju, apalagi membaca atau membersihkan halaman ini bisa dengan konsekuensi tergantung kesalahan apa atau pelanggaran apa yang dilakukan oleh anak tersebut. Ya, misalnya dia habis makan kemudian dia buang sembarangan bungkusan jajannya, maka kita bisa kasih konsekuensi membersihkan halaman sekolah, dan itu sangat mendidik. Saya setuju. Itu ya, terima kasih Bu Ayu. Ya, super sekali Pak Ardi. Nah, yang terakhir, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Menurut Ibu Nani bagaimana? Menurut pendapat saya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Saya sangat setuju karena setiap manusia kalau dikasih hadiah pasti senang, apalagi anak-anak pasti mereka senang. Itulah jawaban saya. Terima kasih. Oke, luar biasa. Tapi perlu kita ingat bahwa pemberian hadiah dan hukuman akan itu baru memunculkan motivasi eksternal karena dipengaruhi oleh hadiah dan hukuman. Berbeda dengan ketika dia melakukan sesuatu karena dorongan dari dalam dirinya sendiri atau motivasi internal, berarti dia tidak lagi melakukan sesuatu karena mengharapkan hadiah atau karena takut dengan hukuman. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa perhatikan yang ada di layar. Ada gambar kepalan tangan. Nah, sekarang Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu lakukan adalah menggenggam seolah-olah di tangan Bapak Ibu adalah sesuatu yang sangat berharga yang Bapak Ibu miliki. Lalu tiba-tiba ketika Anda sedang menggenggam erat tangan Anda, tiba-tiba datang sahabat atau teman kesayangan Anda atau orang yang paling berharga dalam hidup Anda atau siapa saja yang berusaha merebutnya. Nah, dengan segala cara, apakah merayu, apakah menghardik, apakah memukul, pokoknya segala upaya dilakukan oleh teman Anda agar meraih sesuatu yang ada di dalam genggaman Anda. Nah, sekarang apakah Anda memutuskan untuk membuka atau tetap mempertahankan genggamannya itu, tidak memberikan kepada teman Anda? Nah, kira-kira jawabannya bagaimana? Apakah Anda membiarkan itu
untuk orang lain atau memberikannya kepada orang lain atau mempertahankannya. Saya pengen dengar pendapatnya Ibu Jevi. Oke, Assalamualaikum, terima kasih. Kalau saya, yang saya lakukan, saya akan tetap mempertahankan apa yang tengah saya genggam, karena hal ini adalah sesuatu yang sangat berharga bagi saya, tidak bisa dipengaruhi oleh orang lain. Demikian. Oke, terima kasih. Bagaimana dengan Ibu Alif? Seandainya yang di dalam genggaman Ibu Alif itu adalah Mas Bojo, kira-kira Ibu Alif akan melepaskan atau tetap mempertahankan meskipun dirayu dengan bagaimana caranya? Gimana ya, konteksnya beda karena Mas Bojo. Kalau untuk Mas Bojo dulu ya. Berdasarkan situasi, tergantung situasi ya, tergantung situasi. Jika situasi itu mengharuskan Ibu Alif untuk membuka genggamannya, ya Ibu Alif akan melepas. Nah, ada pertanyaan selanjutnya untuk Ibu Nani. Kira-kira ketika kita memutuskan untuk melepas atau membuka genggaman kita, kira-kira dipengaruhi oleh apa kira-kira? Kalau dia masih dalam genggaman terus, dikasih uang Kalau menurut saya ya, sesuatu yang kita genggam itu tergantung takdir Bu Ayu ya. Kalau sesuatu yang kita genggam, kalau memang tidak ditakdirkan untuk kita, ya pasti akan lepas. Mau sekuat apapun kita genggam, kalau memang itu tidak ditakdirkan untuk kita, ya akan lepas juga. Gitu. Jadi menurut saya tergantung takdir. Kasih Bu Ayu. Oke, terima kasih luar biasa ya pendapat dari Ibu Nani. Nah, tapi menurut teori kontrol, Ibu Nani mohon diperhatikan, menurut teori kontrol, ketika seseorang berusaha mempertahankan apa yang dia miliki dan memutuskan untuk melepaskan atau membiarkan apa yang dia miliki diambil oleh orang lain atau dimiliki oleh orang lain, itu tidak ada hubungannya dengan faktor eksternal, tetapi itu tergantung, kontrol itu ada pada diri kita masing-masing. Jadi tidak ada urusannya dengan orang lain, benarnya itu yang perlu digarisbawahi. Oke, ada beberapa miskonsepsi terhadap teori kontrol ini. Nah, yang pertama adalah ilusi bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Nah, sebenarnya hal ini adalah sebuah ilusi. Kenapa? Ketika guru, kita beranggapan bahwa kita sebagai guru mampu mengontrol tingkah laku anak didik kita. Sebenarnya bukan kita yang telah mengontrol mereka, bukan kita yang berhasil menguasai mereka, tetapi anak didiklah yang membiarkan dirinya untuk dikontrol oleh kita atau untuk mendapat pengaruh dari kita. Nah, selanjutnya adalah ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Nah, ilusi ini juga salah. Nah, ketika kita memberikan cercaan atau kritikan yang berlebihan kepada seorang anak, nah anak akan terluka batinnya dan merasa bosan. Nah, kenapa? Karena ini identitas gagal yang kita berikan kepada anak. Anak akan merasa dirinya, saya gagal, tidak berguna. Nah, lama-lama anak ini akan merasa terpuruk, bahkan dia ini bisa melukai dirinya sendiri. Itu yang dikhawatirkan. Nah, yang berikutnya adalah ilusi bahwa penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Nani tadi, bahwa pemberian hadiah contohnya itu efektif untuk meningkatkan prestasi anak. Padahal itu salah, karena itu masih dipengaruhi oleh faktor eksternal. Bukan, karena bisa saja sewaktu-waktu, misalnya Ibu Eni, biasanya ketika anak mampu melakukan sesuatu sesuai dengan target Ibu Eni, atau mampu datang terlambat dalam kurun waktu tertentu, Ibu Eni berikan bintang
bintang atau berikan hadiah. Nah, kalau sewaktu-waktu Ibu Eni tidak hadir karena menghadiri acara atau berhalangan hadir di sekolah, bisa saja motivasi anak ini atau perilaku anak ini akan berubah karena memang mengharapkan hadiah dan pujian. Berbeda ketika anak tersebut memiliki motivasi dari dalam dirinya sendiri. Nah, berikutnya adalah ilusi yang mengatakan bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Nah, sama seperti tadi, sebenarnya siapapun tidak berhak memiliki kendali terhadap diri orang lain. Nah, ketika orang dewasa berhasil mengontrol atau mengendalikan orang lain, berarti orang tersebut sedang merelakan dirinya atau membiarkan dirinya di bawah kontrol pengaruh orang lain. Nah, sekarang ada perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, pada dasarnya semua kita ini memiliki kontrol terhadap diri kita sendiri. Bukan orang lain yang mengontrol kita atau bukan kita yang mengendalikan orang lain, tapi orang lainlah yang mengendalikan dirinya sendiri dan kita mengendalikan diri kita sendiri. Nah, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau pada teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan, ada motivasi di balik setiap tindakan yang dilakukan oleh setiap orang. Nah, orang lain bisa mengontrol saya. Tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa mengontrol diri kita kecuali diri kita sendiri. Nah, pemaksaan ada pada saat bujukan itu gagal. Iya, benar. Ketika kita gagal, kita akan memaksa tentunya. Model berpikir menang kalah. Selama ini, oh dia kalah, saya menang. Ternyata itu salah. Yang ada menang-menang. Oke, terima kasih. Sebenarnya yang dari tadi kita sebutkan dari awal, makna disiplin itu apa sih? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Makna asal kata ini berkonotasi dengan disiplin dari diri murid atau Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan suatu kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Oke, untuk mencapai disiplin positif itu kita harus mengetahui nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih kebajikan universal itu? Kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Oke. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Apa saja sih profil pelajar Pancasila itu? Ada yang bisa bantu ingatkan? Yang pertama, beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan berlaku mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, serta kreatif. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk berandai-andai.
saya mengajak Bapak Ibu berandai-andai. Seandainya ya Pak Arif, di sekolah kita ini tidak ada yang namanya kepala sekolah yang memantau perilaku kita. Apakah kita datang terlambat, apakah kita tidak hadir tanpa keterangan, apakah kita hadir paling awal dibanding yang lainnya. Nah, ketika tidak ada kontrol dari kepala sekolah, kira-kira apa yang akan terjadi? Menurut Pak Arif bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan diberikan pada saya. Seandainya tidak ada kepala sekolah yang mengontrol sekolah kita, di saat kita menjalani kegiatan belajar mengajar, otomatis akan terjadi ketidakseimbangan kegiatan belajar mengajar, karena tanpa kontrol kepala sekolah kan tidak akan terarah tujuan pendidikan seperti apa. Guru pulang seenaknya, siswa mondar-mandir, istilah tidak ada keseimbangan dalam lingkungan seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Baiklah Bapak Ibu yang saya sangat hormati. Nah, ketika di suatu lingkungan, suatu ekosistem, utamanya sekolah ya, seperti kita ambil contoh. Nah, ketika tidak ada kontrol, misalnya tidak ada kepala sekolah, tidak ada aturan yang mengikat. Nah, peran kita sendiri, bagaimana kita, motivasi kita, apakah kita masih termotivasi dengan menghindari hukuman atau ingin mendapatkan pujian, atau memang itu untuk menghargai diri kita sendiri. Itu tergantung kita Pak Arif ya. Tapi perlu diingat, dari ketiga motivasi itu yang paling utama dan yang paling baik untuk seorang pendidik itu adalah motivasi untuk menghargai diri sendiri, bukan karena menghindari hukuman atau ingin mendapatkan penghargaan. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri kita sendiri. Nah, itu kaitannya dengan yang tadi Pak Arif. Nah, kita jangan menunggu diperintah sama aturan, tetapi kita yang memerintah diri sendiri. Nah, dihukum oleh penghargaan, ada istilah seperti ini, tadi disampaikan sama Ibu Alif, hukumannya seperti apa? Nah, dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan ini adalah pengaruhnya hanya bersifat jangka pendek, tidak permanen. Penghargaan kadang menghukum. Kenapa kadang menghukum? Menghukum bagi orang yang tidak mendapatkan penghargaan. Nah, penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, ketika penghargaan itu misalnya diterima terus oleh si A. Nah, si A terus. Nah, si A ini sudah berada pada zona nyaman dan dia tidak mau meningkatkan lagi motivasinya untuk melakukan sesuatu karena memang dia sudah mendapatkan zona nyaman. Nah, penghargaan tidak efektif. Penghargaan tidak efektif ketika ini karena memang dia bukan motivasi dari dalam dirinya, karena dia merasa bahwa itu suatu waktu jika tidak diberikan hadiah atau hukuman, pasti dia akan kembali melakukan hal yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, yang terakhir adalah ini yang sering terjadi, penghargaan merusak hubungan. Penghargaan merusak hubungan. Begini, ketika ada teman kita atau bestie kita yang selalu mendapat penghargaan, tentu kita sebagai manusia biasa mungkin ada rasa iri, ada rasa dengki. Nah, itulah di sini dikatakan penghargaan merusak hubungan. Dihukum oleh penghargaan. Ada istilah lagi. Tadi penghargaan yang menghukum dihukum oleh penghargaan. Sekarang penghargaan menurunkan kualitas. Ini yang sudah saya jelaskan tadi. Penghargaan juga dapat mematikan kreativitas. Nah, dapat mematikan kreativitas karena seseorang itu tidak mampu
dia inginkan. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jelas, karena dia itu melakukan sesuatu karena mengharapkan imbalan, yaitu penghargaan atau pujian. Jadi motivasi untuk dia menghargai dirinya sendiri akan berkurang, bahkan lama-kelamaan akan hilang. Nah, bentuk program kebajikan atau apresiasi itu sebaiknya atau diharapkan diberikan pengakuan secara khusus. Misalnya kepada si A, sebaiknya si A itu dipanggil secara pribadi. Nah, diberikanlah pengakuan terhadap apa yang telah dia raih, karena takut mempengaruhi psikologis yang lain. Nah, memberi pengakuan secara pribadi atau secara khusus ini mirip-mirip ya. Memberi pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Nah, ini untuk menghindari penghargaan yang merusak hubungan tadi. Nah, memberi pengakuan secara konsisten. Memberikan pengakuan itu tidak boleh sekarang terus beberapa tahun lagi, harus secara konsisten. Nah, fokus pada proses, jangan pada hasil. Contoh pengakuan, mungkin ini lanjut aja pengen kembali tadi sebelumnya. Oke. Iya, stop. Nah, di sini ada tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi. Tindakan guru. Di sini ada beberapa tindakan guru. Bapak Ibu silakan pilih apakah ini berupa hukuman atau konsekuensi. Tapi cukup pilih 2 saja yang menarik menurut Bapak Ibu. Kira-kira yang mana? Sekarang saya minta Ibu Wati, kayaknya tertarik nih dari pandangannya. Cukup 2 saja, satu Ibu Wati, satu Ibu Yuyun Aryani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 2 atau 1? Iya, 1. Saya tertarik dengan mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut saya itu merupakan hukuman. Ya. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman kalau menurut saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya Ibu Yuyun. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu berwarna hitam. Menurut Bu Yuyun, kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Menurut saya itu konsekuensi, Mbak. Terima kasih, luar biasa. Nah, untuk mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, jika ini seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Alif tadi, ini sebenarnya adalah hukuman. Tapi hukuman ini akan menjadi hukuman yang positif ketika ini berkaitan mungkin anak-anak belum lancar menulis, boleh diberikan hukuman seperti ini. Nah, bagaimana dengan yang murid di tapi kita buat dulu anak merasa nyaman, yaitu mengatakan bahwa bukan kamu satu-satunya. Lalu kamu tentu punya alasan, kita tanya alasan kenapa dia melakukan dan bagaimana cara dia, kira-kira apa yang bisa dia lakukan selain dari ini untuk memperbaiki. Nah, yang terakhir menanyakan keyakinan. Apakah yang dia lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah? Nah, itu kita kaitkan ya Bapak Ibu. Nah, menstabilkan identitas untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Nah, biasanya anak kalau kita sudah panggil dan melakukan kesalahan, anak tentu merasa gagal. Tapi melalui restitusi ini, utamanya validasi, tolong kayak ini sebelumnya. Validasi bukan menstabilkan identitas, anak tidak
akan merasa gagal karena kita tekankan di situ bahwa bukan kamu satu-satunya yang melakukan kesalahan, bahwa semua orang pernah melakukan kesalahan. Selanjutnya, Bu Eni, selanjutnya adalah validasi kebutuhan. Langkah berikutnya, validasi kebutuhan ini bertujuan membantu murid mengenali basic atau dasar kebutuhan yang mendasar yang ingin dipenuhi ketika dia melakukan kesalahan itu. Nah, kita membantu anak untuk menemukan sebenarnya apa sih yang dia ingin capai. Anak melihat kesalahan dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, di sini guru akan berkata apa nilai yang kita percaya di kelas atau yang kita yakini di sekolah kita, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu akan menjadi orang yang seperti apa nantinya. Next slide. Nah, ada intervensi 30 detik. Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non-konfrontatif. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya dikemukakan oleh seseorang pemantau atau yang memposisikan dirinya sebagai manajer. Nah, apa saja pertanyaan itu? Yang pertama, apakah kamu ingin berbuat lebih baik lagi? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Nah, apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku saat ini menjadi sikap yang membantu? Selanjutnya, apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Berikutnya adalah apa yang kamu lakukan saat ini sudah sesuai atau sudah oke. Nah, berikutnya, kapan kamu siap untuk memulai? Artinya, apa yang kamu inginkan atau peraturan yang seperti apa? Nah, pertanyaan-pertanyaan intervensi 30 detik ini biasanya dilakukan oleh seorang pemantau dan manajer, bukan pembuat rasa bersalah dan penghukum ataupun teman. Lanjut Bu Eni. Oke, sebelum saya akhiri di sini, kita akan nanti saya dengan Ibu Nani sebagai wali kelas, saya ambil sampelnya di sini, kelasnya Bu Nani akan membuat keyakinan kelas bersama dengan siswanya Ibu Nani. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Terima kasih sudah menghadiri undangan. Demikian diseminasi yang saya lakukan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi Bapak Ibu guru dan untuk ekosistem sekolah kita yang lebih baik ke depannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini kurang manusiawi ya, karena disuruh bertelanjang kaki. Bagaimana kalau dalam keadaan panas, terik? Nah, ini adalah sebuah hukuman, bukan konsekuensi. Lanjut Bu. Nah, bisa dicek di sana. Yang disampaikan Ibu Wati tadi itu adalah hukuman yang benar. Terus yang disampaikan Ibu Yuyun itu adalah hukuman. Selanjutnya ini. Nah, bagaimana sih perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Nah, kita seringkali salah mengartikan hukuman itu ya konsekuensi itu adalah hukuman. Tapi sebenarnya hukuman dan konsekuensi ini adalah dua hal yang berbeda. Kenapa? Jika hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi, kalau memang sedangkan konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Nah, hukuman membuat anak sakit fisik maupun mentalnya untuk jangka waktu yang lama. Nah, kalau kita dihukum atau ditempeleng oleh guru kita, pasti kita masih ingat sampai kapanpun juga. Itu membekas. Nah, kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek.
sedangkan konsekuensi menghasilkan anak yang stimulus terhadap tanggapan. Selanjutnya, hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Nah, ketika kita menghukum anak, lebih-lebih kalau menurut saya pribadi, lebih baik menghukum fisik daripada menghukum secara psikologis. Karena itu berat. Nah, ketika kita terus menghukum anak ini berkali-kali, berulang kali dengan hukuman, dikhawatirkan anak ini terluka secara psikologis, dia akan menaruh dendam kepada kita, dia akan membenci dirinya sendiri, akhirnya dia akan melukai dirinya sendiri, bahkan mungkin akan membenci dan melukai kita. Nah, berikutnya adalah mana tadi? Anak akan merasa konsep dirinya buruk, adalah orang yang buruk. Nah, sedangkan konsekuensi, dengan adanya konsekuensi, anak merasa tidak buruk lagi. Nah, selanjutnya anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Dia takut karena akan menerima hukuman jika mengakui kesalahan. Namun dengan adanya konsekuensi, anak akan belajar untuk mematuhi peraturan karena dia tidak dihukum. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir ini, marah akan melahirkan rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Itu hasil dari kita memberikan hukuman kepada anak. Nah, bagaimana dengan kita memberikan konsekuensi? Nah, anak hanya akan kehilangan haknya sementara dan dibuat merasa tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Nah, contoh kasusnya, Anda sudah berjanji ketemu dengan teman Anda, namun ternyata dia juga memiliki janji yang sangat penting bertemu dengan orang lain di tempat yang lain atau tempat yang berbeda. Dan Anda terpaksa harus naik taksi untuk menemui teman Anda di tempat itu. Apakah Anda akan meminta teman Anda membayar biaya taksi untuk menuju ke tempat tersebut? Nah, menurut Ibu Sri Maryani bagaimana? Ya, sebagai teman dan ini manusiawi, tentunya saya tidak akan meminta bayaran dari teman itu. Jadi kita punya toleransi ya pada teman kita. Jadi seperti itu menurut saya. Luar biasa jawabannya, hati yang mulia. Tapi berbeda dengan teori kontrol. Ya, berbeda dengan keinginan teori kontrol. Nah, jika hal ini terjadi kepada kita berdasarkan teori tadi, yang harus kita lakukan, ya teman kita harus menerima konsekuensi dari apa yang dia lakukan. Misalnya mengganti biaya taksi kita. Itu yang seharusnya terjadi, tetapi karena kita memiliki toleransi dan memiliki perasaan atau hati, ya jadi kita anggap biasa saja. Nah, selanjutnya ada yang namanya restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan suatu kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencapai solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang apa atau seperti apa yang mereka inginkan yang menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ciri restitusi. Oke, ada 9 ciri restitusi. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, itu yang perlu kita ingat, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, restitusi tujuannya memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari
sebuah tindakan manusia. Restitusi diri adalah cara yang paling baik, yang paling efektif. Restitusi fokus pada karakter, bukan terhadap tindakan. Restitusi berfokus kepada solusi, bukan masalah atau penyebab masalah. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Selanjutnya, mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Nah, di sini ada lagi yang perlu kita garis bawahi atau yang perlu kita pahami dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di layar. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira kenapa? Bu Erni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya adalah mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Karena memang dalam aturannya untuk kita pengendara roda 2 memang harus wajib memakai helm karena itu sudah aturannya. Jadi selain untuk mengikuti aturan itu, kita juga harus bisa menjaga keselamatan diri kita juga. Itu saja pendapat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Ini pada masa pandemi COVID ya. Anggap saja pada saat itu, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, kira-kira bagaimana itu, Bu Ali? Menurut saya kita melakukan 3M itu karena memang untuk menjaga kesehatan kita ya, keselamatan untuk diri kita dan orang lain. Karena kita kan nggak mau juga dulu kena virus kalau nggak pakai masker, terus nggak jaga jarak, terus nggak cuci tangan, mungkin seperti itu, Bu. Oke, terima kasih kepada Bu Erni dan Bu Alif yang sudah memberikan jawabannya. Untuk pertanyaan yang pertama, mengapa sih kita ini memiliki peraturan yang seperti itu harus memakai helm? Nah, sebenarnya apa kebajikan universal di sini adalah tentang keselamatan, terkait dengan keselamatan diri kita, bukan semata-mata kita ingin memenuhi peraturan. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, untuk peraturan 3M. Nah, seperti yang disampaikan Ibu Alif tadi itu, alasannya atau nilai keyakinan universalnya itu, kebajikan universalnya itu adalah untuk alasan kesehatan dan keselamatan. Lanjut, ya. Nah, untuk mendukung nilai-nilai tadi itu perlu budaya positif. Nah, budaya positif itu bagaimana sih bisa terwujud atau tercapai? Nah, budaya positif ini untuk mencapainya perjalanannya lumayan panjang dan berliku. Nah, pertama kita harus membuat peraturan kelas. Peraturan kelas ini biasanya dibuat sepihak oleh wali kelas atau oleh guru tanpa melibatkan anak didik. Nah, dari peraturan kelas ini kita buatlah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini dibuat dan disepakati bersama oleh wali kelas dan seluruh siswa yang ada di kelas tersebut. Nah, dari keyakinan kelas yang telah dibuat ini, insya Allah akan tercipta lingkungan yang positif karena mereka takut menerima konsekuensi, akan ada konsekuensi yang diterima ketika anak-anak atau warga kelas tidak melaksanakan keyakinan kelas tersebut. Nah, maka di sana jika itu sudah berjalan akan terciptalah lingkungan positif. Nah, ketika sudah ada tercipta lingkungan positif ini, nah akan terbentuklah karakter-karakter. Nah, akan terbentuklah yang namanya sebuah budaya positif yang ada di sekolah tersebut atau di ekosistem tersebut. Nah, sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu lagi untuk melihat yang mana yang merupakan keyakinan kelas. Nah, dan mengapa? Sekarang saya mau tanya pendapatnya Ibu Eni
yang mana kira-kira keyakinan kelas dan yang mana kesepakatan kelas. Terima kasih Bayu sudah menghilangkan ngantuk saya dengan bertanya. Yang keyakinan kelas yang putih Bayu, yang hijaunya itu adalah kesepakatan kelas. Mengapa? Karena kalimat-kalimat yang di yang keyakinan kelas itu di situ melibatkan guru dan murid di situ. Sementara yang di sebelah itu belum tidak menunjukkan bahwa itu adalah kesepakatan dari dua pihak gitu, dari guru maupun murid. Kemudian kalimat juga yang digunakan adalah kalimat-kalimat semacam perintah ya, jadi seperti itu. Itu menurut saya Bu. Terima kasih, tepat sekali. Nah, kesepakatan kelas itu perlu Bapak Ibu ingat, kesepakatan kelas itu pembuatannya atau menciptakan kesepakatan kelas melibatkan semua warga kelas dengan wali kelasnya dan bukan berupa perintah, dan melibatkan seluruh warga kelas dan wali kelas karena di situ menggunakan kata kami. Berarti semua yang ada di situ terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas di sini. Nah, di sini kita pilih dua lagi, kita bermain di sini. Apakah di sini keyakinan kelasnya bagaimana? Selalu mengembalikan buku pada tempatnya dan dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira keyakinan kelas untuk dua pernyataan itu bagaimana? Enggak maksud sebenarnya di sini lebih kepada kebajikan universal yang ingin dicapai, nilai kebajikannya. Nah, kalau selalu mengembalikan buku kepada tempatnya itu nilai kebajikannya apa? Sebenarnya di sana bukan keyakinan, tapi nilai kebajikan yang ingin dituju. Nah, ya, kalau selalu mengembalikan buku pada tempatnya itu tentu saja bersikap tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, kira-kira. Ya, menghormati orang lain. Hadir di waktu sekolah 15 menit sebelum pelajaran. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Yang menghormati orang lain, saling menyayangi. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan dan keselamatan. Bergantian atau menunggu giliran. Disiplin, budaya disiplin. Gunakan masker, kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Kira-kira apa ini? Keamanan, keselamatan. Oke. Ini lagi hal yang menarik. Kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang mendasari kebutuhan hidup kita sebagai seorang manusia. Ada 5. Yang pertama yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Berikutnya adalah kebutuhan untuk kesenangan atau having fun. Berikutnya adalah kebutuhan untuk pengakuan. Nah, selanjutnya adalah kebutuhan kebebasan, dan yang terakhir adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, saya ada punya satu kasus yang ingin saya sampaikan dan diskusikan bersama Bapak Ibu. Kasus ini adalah seorang anak yang bernama Aditya yang setiap kali ketika jam makan siang dia selalu merebut bekal dari teman-temannya. Nah, kira-kira dari apa yang dilakukan Aditya ini, karena perlakuannya ini atau tindakannya ini sudah berulang-ulang kali dilakukan. Nah, kira-kira motivasi apa yang mendasari si Aditya ini melakukan tindakan tersebut? Nah, kira-kira Bapak Ibu ada yang mau menanggapi? Kira-kira Pak Arif mau menanggapi?
Ada 5 tadi ya, kebutuhan dasar manusia. Terima kasih. Kebiasaan Aditya yang selalu merebut ya makanan temannya ya, minuman temannya. Ini dilakukan tiap hari ya, berulang-ulang ya. Ya otomatis ini ada ada faktor penguasaan di sini di dalam dirinya, dia ingin menguasai. Atau kebelakangnya mungkin faktor ekonomi atau apa, tapi kalau saya lihat di sini motifnya motif penguasaan. Ingin menguasai lah. Biasa anak kecil. Terima kasih. Terima kasih Pak Arif. Mungkin ada yang lain dari Bu Eni yang mau menambahkan? Ya, silakan. Menurut pandangan saya ini lebih ke kesenangan, karena memang Aditya karena di sekolah ini biasanya teman-temannya berbekal, otomatis dia punya bekal sendiri juga. Kalau untuk berkaitan ini menurut saya kesenangan, dia senang mengganggu temannya. Mungkin yang diganggu itu anggap saja perempuan, mungkin itu adalah cewek yang dia target, jadi senang dia ganggu. Mungkin seperti itu menurut saya. Luar biasa kajian Bu Eni ya, sampai kepada target bidikan. Oh gitu, mungkin Bu Eni nostalgia kepada masa SMP-nya Bu Eni. Nah, terkait dengan kebutuhan dasar manusia ini, kasus yang dihadapi Aditya tadi tergantung. Nah, ketika Aditya mengambil bekal temannya itu untuk perasaan ketika dia melihat temannya nangis, terus merajuk kepada guru-gurunya, ya tentu yang ingin dipenuhi oleh Aditya ini adalah kebutuhan kebutuhan kesenangan. Nah, akan berbeda jika motivasi yang dilakukan atau kegiatan yang dilakukan, tindakan yang dilakukan Aditya ini adalah ketika dia merebut barang temannya ini adalah untuk Aditya ini dia untuk menunjukkan powernya atau dia berkuasa di dalam kelas itu. Nah, butuh pengakuan dari teman-temannya. Berarti si Aditya ini melakukannya itu untuk memenuhi kebutuhan penguasaan atau kekuasaan. Nah, ada lagi jika si Aditya ini melakukan kegiatan ini untuk menarik perhatian teman-temannya. Nah, seperti yang disampaikan Ibu Erni tadi, berarti dia yang dilakukan oleh Aditya itu untuk memenuhi kebutuhan kasih sayang atau rasa diterima. Nah, akan berbeda lagi jika Aditya ini sama sekali tidak membawa bekal dan tujuannya semata-mata untuk bertahan hidup, ya, memenuhi perutnya yang merasa lapar, ya tentu saja alasannya adalah untuk memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Lanjut Benny. Nah, ada lagi 5 posisi kontrol guru yang harus dimiliki oleh kita sebagai seorang pendidik. Nah, yang pertama adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita berenung ya. Berenung kira-kira posisi kita selama ini apakah sebagai penghukum? Nah, ada lagi sebagai pembuat rasa bersalah. Biasanya pembuat rasa bersalah ini selalu datang dengan wajah yang manis, suara yang lembut, tetapi kata-katanya menusuk. Nah, kira-kira siapa di antara kita? Ada lagi posisinya sebagai teman. Dia ini biasanya datang dengan santai, bahasa yang ringan, tidak membuat anak stres. Nah, dia posisinya itu sebagai teman. Nah, namun ada nilai minusnya atau kurangnya dari posisi sebagai teman ini, yaitu anak akan merasa tergantung kepada kita dan menganggap enteng semua tugas atau
tanggung jawab yang kita berikan, karena memang posisi kita yang kita berikan terhadap dia itu adalah sebagai teman. Nah, ada lagi posisinya sebagai pemantau. Pemantau ini kira-kira siapa ya di sini? Dia itu menghitung dan mengukur. Nah, apa peraturannya dia sampaikan, menyesuaikan diri bila diawasi. Terus murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia yang berkualitas. Nah, berapa banyak? Sorry Bu ini, Mas kepencet. Nah, posisi pemantau ini dia selalu memposisikan dirinya secara proporsional. Nah, secara formal dia berbicara tentang aturan-aturan dengan nada yang datar. Nah, posisi yang paling tinggi di sini adalah posisi manajer. Nah, kenapa manajer? Dia ini gabungan dari atau penyempurnaan dari posisi-posisi yang lain. Posisi manajer ini dia tidak sebagai pemantau, tidak juga sebagai teman, tidak sebagai penghukum apalagi, dan tidak sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, kenapa fatal sebagai pembuat rasa bersalah ini? Khawatirnya anak itu merasa kita benci, terus dia merasa tidak berarti, kita memberikan status status gagal kepada anak. Lalu anak itu merasa dirinya gagal dan dia akhirnya menyakiti dirinya, dan khawatirnya dia akan melukai kita juga. Lanjut lagi. Nah, tugas siapakah ini? Ada pertanyaannya. Pernyataannya biasa diucapkan oleh siapakah ini? Apakah dia sebagai si penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai manajer, atau sebagai pemantau? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira siapa ini? Iya, nanti kita cek ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak. Itu kira-kira siapa itu yang mengatakan itu? Ya, kita cek nanti. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Stiker bintang. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Nah, sekarang kita lihat. Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu pembuat rasa bersalah, benar ya? Kamu tidak pernah benar melakukannya, penghukum. Ayolah lakukan demi bapak atau ibu sebagai teman. Apa kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Mantap. Nah, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu posisinya sebagai manajer. Dan yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Berarti dia sebagai penghukum. Nah, tadi Bapak Ibu kita sudah berbicara tentang posisi kontrol. Nah, yang tertinggi adalah sebagai manajer. Sekarang kita lanjutkan dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3 langkah atau tindakan yang harus kita lakukan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Berikutnya setelah itu memvalidasi kebutuhan. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Apakah tindakannya itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, apa saja yang harus dilakukan pada tahap menstabilkan identitas? Yang harus kita lakukan di sini adalah menyampaikan kepada peserta didik atau murid bahwa setiap orang pernah melakukan kesalahan, bahwa tidak ada orang yang sempurna. Kamu bukan satu-satunya yang melakukan ini. Selanjutnya setelah melalui tahapan itu, kita pindah lagi memvalidasi kebutuhan. Nah, kita tanya, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan hal ini. Ini terkait motivasi ya Bu ini. Nah, adakah cara lain yang lebih efektif yang bisa kamu lakukan atau dapatkan untuk mendapatkan kebutuhan ini? Tidak dengan cara yang dia lakukan. Kita mencarikan solusi
atas masalah yang dia hadapi. Tidak sekali-kali di sini muncul kita menyampaikan masalah yang dihadapi.